Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Solihah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini bertemu kembali dengan Bu Monica di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh Anda Solihah. Yang pertama, Anda Solihah harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, sebelum dan sudah pembelajaran harus membaca doa. Yang ketiga, Anda Solihah harus menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan tuntas. Dan yang keempat, Anda Solihah harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, karena lebih cepat lebih baik, bukan? Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Amin. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa barokah ya. Amin. Baik Anda Solihah, coba ibu bertanya, apa kabarnya Anda Solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Oke, coba sekali lagi, apa kabarnya Anda Solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Anda Solihah selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Coba Anda Solihah masih semangat? Nah, iya dong, Anda Solihah harus semangat. Untuk menjadikan Anda Solihah semakin semangat, Ibu ingin mengajak Anda Solihah untuk bernyanyi. Oke, mari kita bernyanyi bersama. Simak video ini ya. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh pulau wustu Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, Anda Solihah, bagaimana lagunya tadi? Pasti sudah hafal semua ya. Oke, Anda Solihah berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Oke, Anda Solihah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti baru di pertemuan selanjutnya kita bahas kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam ya. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam.
Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mujizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, setelah tadi Anda menyimak kisah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk tugasnya silakan Anda susulihat tuliskan hikmah yang didapat setelah Anda susulihat menonton kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan sederhana saja ya nak ya. Kemudian silakan didokumentasikan dan dikirim ke Google Classroom. Oke, sekali lagi untuk tugasnya silakan Anda susulihat tuliskan hikmah yang Anda dapatkan setelah menonton video kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sangat sederhana. Kemudian silakan didokumentasikan dan dikirim ke Google Classroom. Baik, Ibu tunggu ya nak. Untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan, dan untuk menutup pertemuan pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanaka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa barokah. Amin, Allahumma amin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, Nisa Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.